Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Ahmad Erlangga. Saya selaku moderator dalam presentasi kali ini akan membawakan sebuah materi yang kami beri judul Al-Nasr. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Uus Habibatul Zahra, Muhammad Rivaldi, dan saya sendiri Romi Ahmad Erlangga. Al-Nasr, nasak secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah terdapat dua macam. Pertama, nasak menurut istilah para ulama usul rahimahullah mendefinisikan dengan nasak adalah penjelasan berhentinya hukum syariat dengan jalan syar'i yang datang setelahnya. Ibnu Qudamah rahimahullah menyefikih mutakhirin mereka memiliki takrif yang berbeda-beda. Al-Baidawi menyebutkan definisi nasak dengan menyatakan menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan dalil yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Di antara takrif yang ringkas dan mencakup adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaz dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Kedua, nasak menurut istilah salafus salih mutaqaddimin. Istilah nasak yang ada pada mereka lebih luas daripada definisi para ulama usul mutakhirin. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, yang memberi fatwa kepada manusia hanyalah 3 orang. Orang yang mengetahui yang mansuk dari Al-Quran, atau amir, pemimpin yang harus berfatwa, atau orang dungu yang memaksakan diri. Imam Ibnu Qayyim berkata, mengomentari perkataan di atas, yang dimaksudkan oleh beliau Huzaifah dan yang dimaksudkan oleh kebanyakan salaf dengan istilah nasik dan mansuk terkadang adalah menghapuskan hukum sekaligus, dan ini merupakan istilah mutakhirin, dan terkadang adalah menghapus penunjukan dalil mutlak, zohir, dan lainnya. Kemungkinan dengan taksis, pengkhususan, takkid, penentuan, atau membawa yang mutlak kepada muqayyad yang ditentukan. Dan tafsir, penjelasan, serta tanbih mengingatkan. Nasak artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaznya. Pada hakikatnya, nasak yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Mansuk artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Sebagai contoh, saat kiblat umat muslim masih berada di Baitul Maqdis, setelah turun ayat surah Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat yang semula dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Penunjuk atau bukti adanya nas dalam syariat. Yang pertama, dalil naqli. Firman Allah Subhanahu wa taala, apa saja ayat yang kami nasakkan, hapuskan. Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Makna ayat di dalam firman Allah ini adalah ayat Al-Quran sebagaimana penafsiran salafus saleh yang kami ketahui seperti riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, Abdul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurabi, Ad-Dahab atau As-Suddi, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Katsir. Yang kedua, dalil akli. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, nasak boleh menjadi menurut akal dan nyata terjadi menurut syariat. Adapun bolehnya terjadi menurut akal karena segala perkara di tangan Allah, segala hukum keputusan miliknya, karena Dia adalah Rabb, penguasa, Al-Malik, sang pemilik, maka Dia berhak mensyariatkan bagi hamba-hambanya apa yang dituntut oleh hikmahnya dan rahmatnya. Apakah akal menolak jika sang pemilik memerintahkan kepada apa yang dia miliki dengan apa yang dia kehendaki? Baik, presentasi berikutnya akan dibacakan oleh Uus Habibatul Zahra. Kepada Uus kami persilahkan. Ijma. Banyak ulama telah menyatakan adanya ijma tentang adanya nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Baji berkata, seluruh umat Islam berpendapat bolehnya atau mungkinnya nas syariat menurut akal dan syara. Al-Kamal Ibnu Humam berkata,
Pengikut syariat telah sepakat atas bolehnya nas secara akal dan terjadinya secara syariat. Nas yang menasuh hukumnya namun lafaznya tetap, yaitu hukum syar'i dihapuskan, tidak diamalkan, namun lafaznya tetap. Hikmah nas jenis ini adalah tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah nas, terlebih dalam hukum yang diringankan dan dimudahkan. Contoh firman Allah, "Hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Yang menasuh lafaznya namun hukumnya tetap. Al-Amidi menyatakan bahwa ulama telah bersepakat atas terjadinya nas atau penghapusan tulisan lafaz tanpa nas hukumnya berbeda dengan anggapan kelompok yang menyendiri dan dari kalangan Mu'tazilah. Hikmah nas jenis ini adalah agar kadar ketaatan umat kepada Allah menjadi nampak, yaitu di dalam bersegera melakukan ketaatan dari sumber yang zoni roji atau persangkaan kuat, yaitu sebagian dari as-sunnah, bukan dari sumber yang seluruhnya yakin, yaitu Al-Quran, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersegera akan melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya Nabi Ismail dengan sumber mimpi. Sedangkan mimpi adalah tingkatan terendah jalan wahyu kepada para nabi. Nas yang menasuh hukumnya dan lafaznya. Contoh, ayat yang menyatakan 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Aisyah berkata, dahulu di dalam apa yang telah diturunkan di antara Al-Quran adalah 10 kali penyusuan yang diketahui mengharamkan, kemudian itu dinas atau dihapuskan dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Makna perkataan Aisyah dan termasuk yang dibaca di antara Al-Quran adalah dibaca hukumnya namun lafaznya tidak, atau orang yang belum kesampaian nas bacaannya masih tetap membacanya. Baik, presentasi berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifaldi. Kepada saudara Rifaldi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Saya akan membacakan pendapat ulama tentang nasak. Setelah ditaksis, sedangkan lafaz yang telah dinasak tidak berlaku lagi. Dibolehkan mentaksis lafaz yang qot'i dengan kias hadis ahad dan dalil-dalil syarah lainnya. Pendapat ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Sedangkan dalam nasak tidak boleh mentaksis suatu lafaz yang qot'i kecuali dengan lafaz yang qot'i pula. Pendapat para ulama tentang nasak, jumhur ulama berpendapat bahwa nasak itu boleh saja dan telah terjadi. Pendapat didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 109. Menurut jumhur ulama, Allah berkuasa untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan kehendaknya tanpa terikat dengan maksud dan tujuan. Maka sangat wajar bila Allah mengganti suatu hukum dengan hukum lainnya yang menurutnya lebih baik. Selain itu, menurut jumhur, sudah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan nasak, seperti nasak terhadap syariat sebelum datang Islam, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, pembatalan puasa Asyura diganti dengan Ramadan, dan lain-lain. Pendapat jumhur terhadap dibantah oleh Abu Muslim Al-Asfani Mufassir. Menurutnya, apabila nasak diakui keberadaannya berarti terdapat perbedaan kemaslahatan sesuai dengan penggantian zaman, memungkinkan dibolehnya seseorang untuk mengganti keimanannya sesuai dengan kondisi zaman. Hal itu sangat mustahil diterima akal. Selain itu, ada nasak berarti menafikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaslahatan suatu zaman, sehingga dia harus mengganti dengan hukum yang lain. Keadaan ini seperti sangat mustahil bagi Allah dan sia-sia saja.
Padahal Allah sudah berfirman dalam surah Fussilat 41-42. Ahmad Mustafa Al-Maragi menjelaskan hikmah adanya naskh dengan menyatakan bahwa hukum-hukum tidak diundangkan kecuali dengan kemaslahatan manusia, dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat. Sehingga apabila ada suatu hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak, kemudian kebutuhan tersebut berakhir, maka merupakan suatu tindakan bijaksana apabila ia dinasak atau dibatalkan dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu, sehingga dengan demikian ia menjadi lebih dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya atau hukum muslimin. Abu Muslim Al-Syafani, seorang musafir Mu'tazilah, tidak setuju dengan adanya naskh, baik secara garis besar maupun secara terperinci, karena apabila ada ayat yang secara dinilai kontradiktif tidak diselesaikan secara naskh, tetapi dengan jalan taksis, sebab Al-Quran adalah syariat yang mukham, tidak ada yang mansukh. Al-Quran menyatakan dalam Quran surah Fussilat ayat 42, artinya tidak ada kepada kebatilan Al-Quran, baik dari depan atau belakang, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ayat di atas yang dijadikan landasan bagi Abu Muslim untuk menyatakan bahwa naskh mansukh tidak ada dalam Al-Quran, yang ada hanya taksis. Hal ini menghindari pembatalan hukum yang diturunkan oleh Allah, karena itu hal mustahil. Jika ada pembatalan hukum, maka akan memunculkan adanya pemahaman Allah tidak tahu kejadian yang akan datang, sehingga dia perlu mengganti atau membatalkan satu hukum dengan hukum yang lain. Jika pembatalan hukum itu dilakukan oleh Allah, berarti dia melakukan kesia-siaan dan permainan belaka. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.